Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Zikin, NIM 20110204007. Dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman, SSI MPD. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi. Ekologi tumbuhan. Ekologi terbagi menjadi dua kata. Yang pertama yaitu oikos. Oikos ini yaitu rumah atau tempat tinggal. Sedangkan logos ini ilmu. Jadi ekologi tumbuhan ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara tanaman atau tumbuhan yang dibudidayakan dengan lingkungannya. Ruang lingkup ekologi ada 4. Yang pertama, spesies. Spesies ini adalah suatu kelompok organisme yang hidup bersama di alam bebas, dapat mengadakan perkawinan secara bebas dan dapat menghasilkan anak yang fertilitas dan bervitalitas sama dengan induknya. Yang kedua, populasi. Populasi ini adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama, dalam kurun waktu yang sama. Yang ketiga, ada komunitas, yaitu kumpulan populasi hewan dan tumbuhan yang hidup secara bersama dalam suatu lingkungan. Yang keempat, ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang berbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Pembagian ekologi menurut banyaknya spesies ada 2. Yang pertama, autekologi. Autekologi ini mempelajari hubungan satu spesies dengan alam sekitarnya. Contoh pada autekologi ini misalnya, kita mempelajari sejarah hidup suatu spesies organisme, perilaku, dan adaptasi terhadap lingkungan. Jadi, jika kita mempelajari hubungan antara pohon pinus merkusi dengan lingkungannya, maka itu termasuk pada autekologi. Yang kedua yaitu sinekologi, adalah mempelajari hubungan sekelompok spesies organisme dengan sekitarnya. Contohnya pada sinekologi ini kita mempelajari struktur dan komposisi spesies tumbuhan di hutan rawa, hutan gambut, atau di hutan payau. Mempelajari pola distribusi binatang liar di hutan alam, hutan wisata, suaka marga satwa, atau di taman nasional, dan lain sebagainya. Ekologi laut yaitu merupakan suatu kumpulan integral dari berbagai komponen abiotik, fisika atau kimia, dan komponen biotik atau organisme hidup yang berkaitan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu unit fungsional. Ekologi perairan tawar merupakan cabang ilmu mengenai lingkungan yang fokus mempelajari interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme di perairan dengan lingkungannya. Ekologi terrestrial atau ekologi darat ini merupakan salah satu ekosistem yang menyusun permukaan bumi. Ekosistem ini dikenal dengan salah satu ciri utamanya yaitu memiliki biomasa tumbuhan yang besar atau odum. Ekologi muara sungai, ekologi padang rumput. Unsur penyedia kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, yaitu komponen biotik. Komponen biotik ini adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokok makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Faktor abiotik. Faktor abiotik ini adalah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tak hidup.
Faktor budaya. Faktor budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa mereka rasakan. Ekologi, komponen biotik. Tumbuhan heterotrof fungsinya sebagai penghasil atau produsen karena mempunyai klorofil, sehingga dapat berfotosintesis. Manusia autotrof, fungsinya sebagai pemakai atau konsumen. Hewan atau autotrof, fungsinya sebagai pemakai atau konsumen. Benalu, fungsinya sebagai parasite. Harimau, fungsinya sebagai pemangsa. Bakteri fungsinya sebagai pengurai, jamur atau fungi. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup ekologi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi